Halo, jumpa lagi dengan Jiwa Berdaya podcast yang berkomitmen untuk memberikan kasih dan penguatan yang memberdayakan jiwa. Teman jiwa semuanya, episode kali ini kita akan membahas tentang cinta. Seperti saya sampaikan, bahwa Jiwa Berdaya Podcast berfokus untuk pembahasan tentang diri, makna, dan cinta. Seperti itu. Dan episode kali ini kita akan membahas tentang cinta. Cinta kali ini adalah tentang kisah cinta mangu atau kisah cinta beda agama. Karena memang lagi hits ya lagu Mangu dari 24 itu 40 20 itu. Dan itu sangat menyentuh sekali liriknya, menyentuh sekali musiknya, dan memang relate sekali dengan kisah cinta real dari sebagian besar masyarakat Indonesia. Kita akan membahas tentang kisah cinta mangu atau beda agama. Yang pertama adalah pembahasan tentang kisah yang saya alami sendiri, mangu story. Jadi saya beberapa kali mengalami percintaan atau penjajakan lah, proses penjajakan lah, kan kita harus menjajaki dulu ya satu sama lainnya sebelum benar-benar serius berkomitmen beda agama seperti itu. Saya notice kenapa Tuhan menguji saya dengan kisah cinta mangu beda agama, karena memang kalau tidak salah ada hadis atau ucapan ijtihad para ulama menyampaikan bahwa orang itu diuji pada value yang paling dia junjung tinggi. Dan value yang paling saya junjung tinggi adalah iman. Sehingga Tuhan menguji keimanan saya melalui cinta-cintaan. Seolah-olah Tuhan berkata, nih, gimana nih, milih siapa nih? Milih aku Tuhanmu atau milih dia cintamu? Milih siapa? Jadi Tuhan tuh kayak benar-benar nguji seperti itu. Oke, kita menuju pembahasan selanjutnya tentang kisah cinta mangu tersebut, di mana yang pertama adalah saat saya bekerja di suatu sekolah internasional di Jakarta dulu. Saya pernah menjadi elementary teacher for international school in the Jakarta, in the northeast or central Jakarta, seperti itu. Dan itu ada teman guru yang satu-satunya laki-laki single, karena semua teman guru udah nikah, jadi dijomblang-jomblangin gitu. Beda agama, itu saya sih nggak ada rasa ya, cuma karena memang dijomblang-jomblangkan lah seperti itu, karena memang beliau yang satu-satunya yang single gitu, lainnya sudah menikah dan berkeluarga gitu. Sampai ada Sir Y itu berkata ke Sir X gitu, X, coba ikutin ucapanku supaya tidak ada halangan yang mengganggu. Asyhadu gitu. Sama Sir X dibalas Asmaul Husna, seperti itu. Asmaul Husna itu istilah untuk nama-nama Tuhan, 99 nama Allah, seperti itu. Jadi beliau benar-benar tidak mau untuk mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, seperti itu. Itu. Lalu yang kedua, diuji lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Kamu milih siapa nih? Milih aku Tuhanmu atau milih dia cintamu? Gitu. Kali ini dengan teman sesama psikologi, jadi mas-mas jurusan psikologi seperti itu. Jadi laki-laki psikologi itu luar biasa teman-teman. Karena mungkin sepanjang hidupnya, bukan sepanjang hidupnya juga sih, 4 tahun ya, 4 tahun formal belajar psikologi secara benar-benar real ilmunya. Maka laki-laki jurusan psikologi itu actually sebenarnya itu benar-benar care, hangat, pengertian, mau mendengarkan, mau mensupport. Trust me, bagi teman-teman cewek nih di luar jurusan non psikologi, itu sebaiknya memilih laki-laki jurusan psikologi, karena memang rata-rata karakternya seperti itu. Dan itu tergambarkan juga dalam film Tespek yang dibintangi oleh Reza Rahardian. Reza Rahardian dalam film Tespek itu adalah seorang psikolog, dan udah kebayang banget lah karakternya, memang rata-rata seperti itu. Tapi lucunya cewek-cewek psikologi tuh kurang suka dengan laki-laki jurusan psikologi. Kami tuh lebih suka jurusan teknik, ekonomi gitu, yang angka-angkanya tinggi ya, psikometri yang math-nya bagus, seperti matematiknya bagus seperti itu. Jadi kisah cinta kali ini penjajakan
ya PDKT ya, HTS lah istilah karena itu hubungan tanpa status, jadi ya deket-deket tanpa ada ikatan yang jelas seperti itu. Tapi ya kita tahu sama tahu lah bahwa I interested in you, you interested in me, jadi sama-sama tertarik itu ya. 2,5 tahun itu saya tuh chattingan setiap hari hampir 3 jaman. 3 jam chatting setiap hari sampai 5 jam chatting. Kalau teleponan jarang, tapi sekali telepon itu jarang sekali teleponan. Sekali telepon tuh 2,5 jam, 2 jam seperti itu. Dan beliau juga kali ini berbeda ya. Kalau yang pertama tadi benar-benar tidak mau asyhadu, kalau yang ini masih ada lah harapan saya karena beliau sering mengucapkan bisa-bisa ilah manjada wajada gitu. Manjada wajada adalah istilah Islami untuk siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan gitu. Ayo ilah, bismillah. Jadi beliau sering mengucapkan istilah seperti itu gitu. Itu ya aku lupa nih astagfirullah gitu. Padahal beliau Kristiani ya seperti itu. Lalu yang terakhir beda agama juga. Kali ini lebih complicated ya karena terus terang agak entah telepati entah apa tapi communication-nya nggak sebagus sebelumnya seperti itu. Communication kami nggak sebagus sebelumnya tapi yang terakhir perbedaan agama ini agak complicated dan saya lagi enggan menceritakan karena kerumitannya yang cukup rumit seperti itu. Intinya apa teman-teman? Intinya teman-teman boleh berharap beliau mu'alaf karena kita tahu kalau kita perempuan muslim harus menikah dengan laki-laki muslim. Harus. Itu aturan mutlak seperti itu. Khusus untuk muslim taat ya, karena bagaimanapun ada Islam taat, ada Islam KTP yang maksudnya yang I'm sorry for using this term ya, maaf kalau saya menggunakan istilah seperti ini karena memang ini adalah istilah yang umum digunakan. Islam KTP itu maksudnya Islam tapi nggak pernah sholat, jadi ya hanya Islam aja kayak gitu, tapi nggak pernah sholat, nggak baru itu. Kalau Islam taat tuh ya sholat, ya puasa seperti itu. Bagi yang Islamnya kurang taat, ya is okay, silahkan aja mau nikah beda agama nggak apa-apa sekali. Maksudnya itu kan urusan masing-masing ya, maksudnya prinsip masing-masing, kepercayaan masing-masing, ideologi masing-masing, keyakinan masing-masing. Jadi kalau memang mau ala-ala open minded, pikiran terbuka, modern, nikah beda agama ya silahkan, kan itu hak asasi ya. Tapi kalau memang Islam taat ya harus taat aturan seperti itu. Teman-teman boleh berharap ya beliau akan mu'alaf, itu boleh karena memang faktanya Marcel Siahaan mu'alaf, Junior Lim mu'alaf, lalu Roger Danuarta mu'alaf karena cinta ya, karena menikah gitu. Dan menurut Ustadz Noman Alikan itu nggak apa-apa gitu. Orang kan mengunderestimate ya, walah mu'alaf demi maaf SLKNGN gitu ya. Maaf kalau menggunakan istilah itu, tapi itu agak banyak digunakan netizen seperti itu. Nikah mu'alaf demi bla 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 gitu. Jadi orang rata-rata mengunderestimate orang yang mu'alaf karena cinta, karena menikah. Padahal kata Ustadz Noman Alikan, Ustadz Amerika menyampaikan nggak apa-apa loh mu'alaf karena menikah, karena cinta tuh nggak apa-apa. Karena apa? Karena itu bisa jadi jalan hidayahnya, jalur hidayahnya. Karena apa? Kita yang Islam sejak lahir belum tentu bisa jadi muslim taat, belum tentu. Sedangkan yang mu'alaf bisa jadi dia mu'alaf baru mu'alaf setelah usia 35 tahun, 28 tahun atau 40 tahun, tapi beliau bisa jadi muslim taat, luar biasa, tulus, mencintai Allah gitu. Jadi jangan mengunderestimate karena memang ya jalan, orang kan banyak jalur masing-masing ya, jalurnya memang cinta atau pernikahan itu jalur hidayahnya, jalan hidayahnya, itu kata Ustadz Noman Alikan seperti itu. Tapi teman-teman, saya mau men-sharingkan beberapa pertimbangan yang perlu teman-teman notice dan perlu teman-teman ingat apabila menjalani kisah cinta mangu beda agama seperti itu. Yang pertama, pastikan dia yang laki-laki non-muslim itu imannya, ibaratnya agamanya tuh kalau dalam Islam KTP gitu. Dalam artian imannya tuh
kurang kuat. Karena apa? Karena ada chance untuk dia mualaf. Kalau imannya kuat seperti mas-mas jurusan psikologi yang baik sekali itu tadi, yang Masya Allah pinter itu dan care itu, beliau memang mengucapkan bismillah, manjada wajada ilah, bisa ilah, itu memang mengucapkan, tapi itu hanya di bibir saja gitu. Karena iman Kristianinya kuat sekali dan it's okay. Saya malah bangga dalam artian, wah, mas-mas ini iman Kristianinya taat sekali, iman pada Tuhannya taat sekali. Itu saya malah kagum dan bangga dalam artian berarti memang dia umat beragama yang baik, umat Tuhan yang baik, hamba Tuhan yang baik, seperti itu. Jadi yang pertama, kalau teman-teman menjalani kisah cinta beda agama, pastikan agamanya itu agama KTP. Dia bukan yang taat gitu. Karena kalau taat udah nggak bakalan. Cinta seperti apapun dia pasti, saya lebih memilih Tuhanku, seperti itu. Jadi lain kedua, pastikan juga dia mau belajar, dia berminat. Jadi tidak hanya mualaf untuk ijab kabul dan kartu nikah seperti itu, tidak, tapi benar-benar mau belajar agama Islam, itu mau belajar, intinya mau belajar seperti itu. Karena untuk urusan sholat bisa dipelajari bersama, bisa dilatih bersama, ngaji juga bisa les ngaji, jadi banyak cara, banyak jalan menuju Roma lah. Tapi intinya yang kedua, dia mau belajar itu. Lain ketiga, pastikan keluarganya juga bukan keluarga yang taat dalam agama tersebut. Karena walaupun beliau agamanya KTP, tapi kalau keluarganya taat, itu akan jadi kendala ya, karena akan jadi dilema yang cukup rumit seperti itu. Karena bagaimanapun menikah itu, kita tidak hanya menikahi suami kita atau istri kita, tapi kita menikahi keluarganya. Dia menikahi keluarga kita. Jadi pernikahan adalah tempat bersatunya dua keluarga. Dan di mana dua keluarga itu sebaiknya mingle. Mingle itu bersatu, harmonis, rukun, dan support each other, seperti itu. Jadi kalau dalam 3 poin itu teman-teman centang semua, oke. Silahkan teman-teman. Tapi kalau dalam 3 poin itu teman-teman ketahui ada salah satu indikasi yang rumit, dalam artian beliau misalnya Kristen taat, Hindu taat, Buddha taat, seperti itu, trust me, saya yakin teman-teman pun akan melakukan hal yang sama. Dia pasti memilih Tuhannya, kita pasti lebih memilih Allah, seperti itu. Jadi pastikan itu, yang checklist pertama harus centang seperti itu teman-teman. Karena saya pun kalau masih next story ya, cerita selanjutnya masih cerita Mangu atau beda agama, big no udah kapok banget. Jadi datang padaku kalau sudah asyhadu, seperti itu. Oke teman-teman, silahkan share untuk video ini, dan jangan lupa komen di kolom komen tentang cerita kisah Mangu teman-teman, bagaimana kerumitannya, atau teman-teman mau menginspirasi teman-teman yang lainnya bagaimana cara mengatasi kisah cinta Mangu ini. Karena saya hanya memberi 3 tips, siapa tahu teman-teman bisa menambahkan tips sampai 10 tips seperti itu. Silahkan nambahkan tips di kolom komentar, atau mau bercerita tentang kisah cinta Mangu dari teman-teman semua. Jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe teman-teman semua akan bermanfaat untuk kami memproduksi konten-konten yang berdampak positif untuk kita semuanya. Seperti visi Jiwa Berdaya, menjadi teman yang memberikan kasih dan penguatan yang memberdayakan jiwa. Salam bertumbuh dan berdaya, salam teman jiwamu.